Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen. Sekarang ya, jujur lebih banyak pembahasan komen. Dan yang kedua kita akan charting altcoins ya. Oke, langsung aja. Oh, ntar nyaris lupa ya. Harus ada sedikit lagi reminder bahwa nanti malam akan keluar 3 data penting ya, dan yang paling penting, oh ini semua sama bersamaan ya, setengah 8 malam semua. Yang paling penting adalah unemployment rate ya. Kalau sampai ini cenderung meningkat, US makin mendekat ke resesi, atau at least ya selangkah lebih dekat lah begitu ya. Tapi intinya apa? Kalau kita ngeliat ini sebagai satu alarm volatility aja begitu. Kalau sudah sampai dekat-dekat jam segini atau market US buka, ya siap-siap terjadi volatility ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan komen. Yang pertama dari Dewa Bau. Namanya Dewa Bau, lucu juga ya. Bau apa ya? Kok saya bulan ini cair deposito wah gila, Dewa Bau, Dewa juga ya, 1,2 M. Mau masuk market BTC biar nggak digebok Mr. Market, enaknya gimana? Rencananya masuk per minggu sih 10 juta. Oh ya, oke. Itu jujurnya oke. Kalau lu mau DCA ini, berarti kalau gini DCA murni ya. DCA murni menurut gua oke banget ya. Apalagi dalam masa-masa sekarang, karena masa sekarang ya lagi-lagi secara TA, kalau sudah nonton DCWT tahu kondisinya kita sekarang dalam masa-masa yang very pivotal begitu ya, antara kita reversal dan lanjut new all time highs atau malah jebol lagi. Dan lagi-lagi kita bukan dewa di sini, kita harus bereaksi aja ke market, jangan mencoba untuk menebak-nebak ya. Makanya ya gue udah bahas sih sebenarnya secara detailnya. Kalau mau nonton lebih jelas mending ke DCWT sesi 1 ya. Tapi kalau mau DCA murni itu menurut gue oke banget ya. Jadi lo tinggal tentukan saja per minggu setiap hari apa belinya ya, mau jam berapa juga boleh, siapa tahu nyari feng shui atau apa, terserah lah ya. Tapi intinya kalau udah ngelakuin ini harus terus konsisten begitu ya, terus aja konsisten terus. Nah nanti mungkin kalau sudah ya kita lihat lah akhir tahun ini atau akhir tahun depan, boleh sering-sering nonton DCWT karena di situ kita akan bahas TP-nya ya, TP untuk BTC terutama kapan begitu. Dan ya intinya sih kita akan ada reminder lah kalau sampai terjadi weekly close di atas dari Bollinger Band ya. Gile 1,2 M ya. Nice. Next dari Muhammad Bahrudin ya, Badrudin ya, benar. Siang Pak Toshi, di umur saya yang sudah hampir kepala 4, misalkan saya ada uang dingin sekitar 3 juta. Menurut pendapat Pak Toshi mending dipakai buat 1. Kursus biar bisa cari kerja atau trading, atau 2. Trading atau invest, mending 1 atau 2. Gini, kursusnya gini, kalau ditanya kursusnya ini apakah ada dalam tanda kutip, bukan jaminan ya, tapi apakah ada jalur setelah kursus ini lu akan mendapatkan kerjaan baru atau mungkin apa gitu ya. Kalau lu ada kursus yang ada langsung lu bisa disalurkan kerjaannya, menurut gua lebih baik kalau 3 juta mendingan lu cari kursus yang bisa dapat kerjaan begitu. Karena dengan lu ada kerjaan dan itu bisa langsung ada income yang dalam tanda kutip lebih pasti ya, lebih pasti maksudnya ya, kalau digaji berarti kan setiap bulan ada gitu ya, mendingan lu cari kursus begitu ya. Nah tapi kalau misalkan nggak ada jaminannya gitu ya, nggak ada jaminan untuk bisa jadi kerja atau dapat kerja atau enggak gitu ya, jadi maksudnya cuma kursus doang tapi nggak ada jalurnya, ya mendingan diinvestin menurut gua. Tapi lagi-lagi kalau gua sih baik lagi caranya adalah dengan cara caranya dengan DCA begitu. Jangan sampai all in, caranya tinggal dibagi aja jadi kayak 10 ya, berarti lu per sekian nembak ya 300.000 mungkin ya. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan, kalau kursusnya ini ada jalur buat lu pasti dapat kerjaan dan menurut lu returnnya oke gitu, misalkan lu bayar 3 juta nih, lu bisa dapat gaji misalkan sebulan ya pelan-pelan mulai dari 3, pelan-pelan naik ke 4 ke 5 UMR, di atas UMR, nah itu oke. Tapi kalau nggak ada jaminan apapun atau nggak ada jalur sama sekali, mendingan diinvestin menurut gua ya. Next kita ke komen selanjutnya dari murid Bang Toshi. Ini kayaknya ganti PP ya, jadi siapa nih? Kayak itu, aduh siapa namanya? Scorpion kayaknya nih ya. Bang, mau tanya, kalau kita buy di luar garis biru boleh nggak? Kan biasanya kalau kita buy limit order sering nggak kena. Nah, kalau kita beli langsung market order ini kena spread dan pajak lumayan banyak. Mohon pencerahannya. Kalau kita kayaknya nggak tahu ya. Setahu gue semua exchanger lu mau limit atau market sama aja untuk fee
ya, dan seterusnya sama aja harusnya. Nggak tahu lu pakai exchanger apa, tapi selama ini yang gue pakai sama aja. Lu mau limit, lu mau market sama aja. Nah, kalau di luar dari garis ya, berarti di luar dari apa namanya, di luar dari MA, di luar dari struktur, ya berarti jatuhnya jadi ke DCA murni begitu. Kalau DCA murni ya udah, lu mending gak usah ngeliat chart sama sekali, lu tinggal putuskan kapan lu mau belinya, per seminggu sekali, per sebulan sekali, balik ke lu masing-masing. Nah, tapi mungkin kalau lu dibilang kalau lu bilang di nggak tepat di garisnya, itu masih bisa lah, kesannya lu takutnya nggak kena nih, jadi sama lu dinaikin sedikit, misalkan lu tuh ada buy limit di 50.000, nah biar nggak pas banget 50.000, lu naikin sedikit, misalkan 50.100 gitu, supaya kalau sampai nyaris kena tuh masih tetap dapat. Ya itu boleh aja sih, kita udah pernah bahas juga di DCWT, boleh ya. Nah, untuk kalau spread dan pajak ini, market sama limit lagi-lagi setahu gua sama aja ya. Fee-nya sama, nggak akan ada beda antara market sama limit ya. Next dari Sanusi Zam ya. Enaknya ngikutin edukasi Mak Toshi. Waduh, Mak Toshi ya. Jadi kuat mental ngadepin market. Mau naik, mau turun, udah ada plannya. Nah itu ya, bagus banget. Ini artinya Bro Sanusi ini, harusnya bro ya. Sanusi harusnya bro, benar-benar. Bro ya. Ya ini artinya Bro Sanusi ini sudah nonton dengan baik ya. Tahu bahwa kita udah punya plan kalau turun seperti apa, kalau naik seperti apa ya. That's good, that's good. Itu kunci utama, itu modal yang sangat besar bahwa kita itu tidak deterministik ya. Next dari Alip Saputra. Ini apakah orang Sunda? Alip Saputra ya. Nggak tahu kenapa kalau kondisi market lagi jungkir balik, sekalian nonton Bang Toshi rasanya tenang. Izin bertanya Bang, DCA altcoin sekarang itu bagus nggak ya? Sebenarnya gini, kalau untuk DCA altcoin sekarang menurut gue boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Tetapi DCA-nya tetap, kalau sampai sekarang ya, gue masih kalau bisa 30% dari portofolio spot lo begitu, jangan lebih lah ya. Karena ya lu lihat sendiri kayak sekarang Bitcoin dominance kembali menguat dan menguat lagi, menguat lagi. Tapi kalau untuk dicicil sih nggak apa-apa ya. Yang serem itu kalau dia all in gitu. Nah, kalau all in itu udah kacau deh. Bahkan di BTC pun sekarang all in menurut gua jangan gitu. Lebih baik DCA. All in itu cuma boleh dipertimbangkan di tahun bear market ya. Di tahun bear market itu pun all in ya, sebenarnya nggak benar-benar all in. Kalau kita bahas di 2022, kita udah bahas dua tempat yang sangat bagus untuk akumulasi besar. EMA 200 weekly plus minus 30 dari EMA 200 weekly. Jadi technically speaking itu pun bukan all in, dua posisi, cuman gede aja. Begitu ya. Nah, ya ini lagi-lagi kita selalu pengen berusaha untuk orang-orang tuh tenang. Karena kalau nggak tenang, investasi nggak tenang, ujung-ujung keburu-buru dan malah jadi boncos gitu ya. Karena kalau keburu-buru itu biasanya pakai adrenalin dan pakai perasaan begitu ya. Next dari mana lagi nih? Oke, ini ini satu nih kayaknya tadi satu nitip cuman lupa diklik kayaknya ya, dari Abiaja. Ini soalnya sedikit nyeleneh nih ya komennya. Awalnya lumayan bikin kaget. Bangsat lo Bang Toshi dan tim gua mantengin kok nggak keluar-keluar berita terbarunya. Sampai belum makan nggak kenyang, nggak tidur belum nyenyak. Gua sangat lapar sekali akan wawasan dari kamu dan tim, Bang. Sehat selalu, Bang Toshi dan tim. Gara-gara channel ini gua nggak pernah resah bermain di kripto. Thank you ya, walaupun awalnya bikin sport jantung ya. Ini siapa kok? Ini gue jadi lupa nih, karakter di AOT ya, Attack on Titan. Siapa namanya ya? Ya itulah. Mungkin apa namanya, penyuka juga anime ini ya. Di bawahnya ada Bro Agan. Sama bro, lapar sama materi daging Bang Toshi dan tim. Gak kebayang kalau Bang Toshi stop jadi YouTuber gimana ya. Soalnya ya mereka juga gak pungut biaya apapun, tapi terus kasih edukasi. Semoga tetap jaya terus ya tim TCI. Kita cuma bisa bantu bikin channel ini viral. Ya gini, memang kita sama sekali tidak ada pungut biaya sama sekali ya. Sama sekali nggak ada guru VIP, nggak ada kelas berbayar, semuanya gratis. Ya cara untuk mendukung TCI kalau secara langsung ya hanya dengan cara referral ya. Selain dari itu ya lu bisa kirim ke teman-teman lu yang membutuhkan begitu. Apakah selamanya TCI bisa sebanyak ini bikin konten? Gua nggak berani jamin begitu, karena lagi-lagi ya, ini bukan masalah gua sendiri, soalnya gua ada tim. Nah itu kalau tim gua ketemu opportunity yang lain ya mungkin itu ya nggak bisa selamanya sebanyak ini gitu. Jadi makanya sekarang mumpung kita semua masih
ini ya, apa masih worth it nih untuk melakukan ini, ya lu ditonton dengan baik semua. Ya, at the end of the day memang gimana ya, kita tahu sih, terutama gua tahu sama satu ya, eh memang di Indonesia itu orang-orang tuh lebih suka sama channel yang sifatnya pom-pom begitu ya. Ya karena orang tuh suka diberi harapan gitu. Orang sukanya diberi harapan, nggak suka dikasih obat pahit begitu. Nah, yang nonton TCI terus-terusan tuh hebat menurut gua. Karena kenapa? Mereka itu mau belajar. Dan percaya atau enggak gitu ya. Selalu orang-orang yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang mau sakit dulu gitu. Berani minum obat pahit gitu. Nah, tapi lagi-lagi kalau dibilang selamanya akan bisa sebanyak ini ngasih konten, gua nggak berani jamin karena lagi-lagi ini bukan gua pribadi, ada tim di sini dan gua bisa bikin konten-konten yang bagus berkualitas nggak asal bacot gitu ya. Itu karena gua ada tim gitu. Mungkin kedepannya ya gue never know. Makanya mungkin kalau lu pengen tahu gimana nih bang biar bisa terus sebanyak ini gitu ngasih ilmu-ilmu dagingnya, ya mungkin lu harus bikin kita lebih viral lagi. Benar juga ya, bikin kita lebih viral lagi karena ya mungkin ya kalau secara konversi lagi-lagi kita nggak ada pungut biaya apapun. Sementara ya kalau gua denger gitu ya dari yang komplain, bukan komplain, yang curhat lah. Kalau komplain kan kayak kita yang salah. Curhat gitu ya. Ah bang gila, yang lain tuh nggak kira-kira bang. Kita masuk langsung ditagih. Mana bukti ini, bukti udah pakai referral, ya minta screenshot. Oke, boleh masuk. Bayar, mana udah bayar belum? Wah gila, udah kayak lintah darat bang. Ya gue juga mikir, gila ya enak juga di tempat lain ya. Wah, duitnya ngalir mulu tuh. Ya, tapi lagi-lagi gue udah komitmen dari awal. Gue nggak mau kayak gitu karena gue najis. Dulu kayak begitu di zaman-zaman gue belajar kripto awal tuh kayak gitu, dipalakin gitu. Nah gue makanya gue nggak mau malakin sekarang. Nah, makanya kalau lu mau kita terus bisa konsisten seperti ini, ya lagi-lagi ujung-ujungnya ya kita nggak bisa bohong, ya jangan munafik lah. Kalau at the end of the day harus ada duitnya juga gitu. Dan kalau gue pribadi ya, gue puji Tuhan ada yang kerjaan lain juga. Tapi kalau tim gua ya lagi-lagi tuh mereka kalau punya opportunity yang lebih bagus ya mereka juga yang nggak enak kalau gua bilang jangan ambil begitu. Ya jadi ya kalau lo mau kita terus kayak begini ya mungkin lo bisa bantu dengan cara viralkan TCI begitu. Ya dengan seperti itu mungkin kita jadi lebih punya insentif lebih besar untuk terus seperti ini ya. Oke. Next dari Abrisuna, makanan siang, jadikanlah ilmu sebagai kebutuhan sehari-hari. Thanks Kotoshi dan tim. Izin nanya, dilihat dari historis BTC tahun ke tahun rata-rata naik. Menurut lu bijak gak sih kalau 10 sampai 20% aset BTC gua hold buat jangka 4 tahun lebih? Menurut gua ini 10 sampai 20% tuh aset keseluruhan lu atau spesifik di porto spot lo. Kalau untuk misalkan seluruh net worth lo, menurut gue oke-oke aja ya. 10 sampai 20% gitu. Tapi ya dengan catatan lu apa namanya tanggungannya normal lah ya. Kalau 10-20% sih menurut gue tanggungan normal, misalkan lu punya istri satu, anak satu atau dua bisa lah ya. Tapi kalau lu udah lumayan banyak gitu, misalkan istri 4, anak 5, 6, nah itu udah susah kayaknya ya. Tapi kalau 10-20% net worth lu dimasukin ke BTC, hold bahkan lebih dari 4 tahun pun menurut gua oke banget ya, oke banget. Dan ini ya untuk yang di atasnya, you're welcome and it's good lu jadi dalam tanda kutip ketagihan untuk belajar, ketagihan menimba ilmu. That's really good ya. Dan menimba ilmu itu jangan salah, nggak cuma di sekolah, malah jujurnya kalau ngomong di sekolah gue lebih banyak yang nggak masuk ya. Gue lebih masuk banyak di luar belajar ya, dari internet dan lain-lain begitu ya. Jadi ingat, belajar itu nggak hanya di sekolah ya. Selanjutnya dari Erik Budiman 993. Siap Kokotoshi, lebih tercerahkan melihat BSB dari DCWT hari ini. Kemudian untuk mengkorelasikan BSB dan Bollinger Band, bagaimana kok? Terima kasih. Jadi simpel sih, sebenarnya lo treat aja as a moving average aja semua itu ya. Karena BSB walaupun technically speaking itu upper dan lower band itu bukan moving average, tapi it acts like a moving average begitu. Jadi BSB ya kalau kita sih BSB pakai untuk lebih ke tren besarnya. Selama BTC weekly close terus signifikan di atas dari BSB, artinya kita sedang dalam bullish trend atau bull market ya. Tapi kalau dia jebol dan konsisten weekly close di bawah dari BSB, itu artinya kita dalam bearish trend ya atau bear market begitu. As simple as that. Nah, kalau untuk Bollinger Band kalau gue pribadi lebih pakai untuk menjadi target TP kalau dia terjadi weekly close di atas dari upper band begitu ya.
Next dari Bang Kens ya. Kalau peramal bisa ramal masa depan, kenapa mereka nggak nggak main forex dan future? Ya itu dia ya. Kalau lu pernah ngeliatnya dulu ada meme, bukan meme ya, satu video di Prancis. Gue ingat banget tuh ngomong pakai bahasa Prancis. Dia ke peramal, dia tanya, lu lihat apa? Lu bisa lihat masa depan? Dia bilang, iya saya bisa lihat masa depan. Digampar sama yang interviewnya. Nah, kok lu nggak bisa lihat tuh, gue mau ngegampar lu. Nah ya, artinya apa? Ya peramal tuh bullshit. Sorry aja, peramal tuh bullshit. Ya bener, kalau dia bisa meramal masa depan dan pasti benar, ya udah aja trading forex, future, udah dia diem-diem kaya, udah. Ngapain dia suruh-suruh orang ketemu gitu ya, harus saya ramal Anda, blah, bullshit. Ya jadi, ya lagi-lagi, bener. Jangan percaya sama peramal. Dan jangan salah, peramal zaman sekarang tuh nggak pakai bola-bola gaib, enggak. Kadang-kadang konten di YouTube banyak tuh peramal-peramal ya. Nah, jangan ngikutin peramal. Itu lu harus cari orang yang ngasih lu pancing gitu loh. Ya mending apa? Mending ikan. Ini bukan ngasih ikan, ini ngasih bullshit gitu, ngasih harapan palsu peramal tuh. Ya, jadi carilah orang-orang yang ngasih kait ya, atau apa, ngasih pancingan gitu untuk lu bisa mancing sendiri nanti ke depannya ya. Next dari Ziz Scalper ya. Bang, gimana ya? Abang kasih posisi future ketika dipantau ada yang masuknya sore, malamnya harus close karena ada high volatility. Ya itu kadang-kadang susah juga sih ya kalau misalkan ya kita bahasnya di, sebenarnya gini, lebih bagus lagi lu kan udah tahu cara kita buka SOP-nya. Nah, itu kalau bisa dipraktekkan karena lagi-lagi gua kan tergantung dari orang pengen request apa. Nah, kalau udah ada request baru kita bahas begitu ya. Jadi ya memang rada susah-susah juga sih. Makanya lebih baik lu ambil SOP kita. Nah, udah gitu di sini gua sebagai reminder aja gitu, reminder untuk kedepannya ada potensi nggak nih buat setup dan seterusnya. Tapi ya lebih baik lagi seperti yang gua tadi ngomong baru banget tadi kan ya, urusan apa, pancingan gitu. Nah, gue berusaha ngasih pancingan ke lu semua, tinggal lu pakai sendiri, lu modif-modif lagi, monggo begitu ya. Next, beres ya. Oke, sekarang sebelum kita masuk, kita akan ada ini ya. Untuk si roster sih sama kayak kemarin ya, tone, BNB dan render. Dan sebelum kita masuk, reminder dulu, bukan reminder, tapi disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Bybit sedang ada kerjasama eksklusif dengan TCI. Jadi buat lo yang menggunakan link referral kita di bawah untuk trade di Bybit, lo bisa mendapatkan lagi 333 L3 dalam bentuk reward ya. Nah, jadi buat lo yang belum punya akun di Bybit, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nah, setelah lu dapat si rewardnya, lu bisa langsung masukin ke launch pool karena di sini sedang berjalan juga launch pool untuk L3 dan ada 3 cara. Lu bisa pakai L3 pool ya, lu pakai L3, kita stake L3 untuk mendapatkan L3, kita bisa pakai MNT untuk mendapatkan L3 atau juga bisa pakai USDT. Ini yang paling keren dari Bybit ya. Biasanya lu harus pakai token dari exchange tersebut. Tetapi di Bybit lu lebih fleksibel. Lu bisa pakai L3-nya langsung, pakai MNT bisa, maupun pakai USDT. Jadi buat lu yang pengen ikutan launch pool dan pengen mendapatkan limited time exclusive reward ini, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Bybit. Yang pertama, ton posisi short kita kena target TP. Retest 1, retest 2 di 6,79, kena target TP di 6,614 ya. Artinya posisi short kita sudah profit sebesar 2,8 lah kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi long sebenarnya kalau kita lihat di sini kemarin tidak terjadi retest ya. Retest pertama itu terjadi pada hari ini. Jadi kita lihat besok jam 7 pagi apabila ton bisa bertahan dan daily close di atas dari 6,61, kita bisa limit posisi long. Apabila terjadi retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 6,79. Untuk posisi spot ada di 6,61, lalu buy limit selanjutnya di 6,21 dan di 5,96.
Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat di sini kondisinya itu kemarin dia retest di support dan resisten di waktu bersamaan. Jadi sebenarnya kita sudah punya posisi long, sekarang sedang sedikit keringat ini ya, sedang sedikit mandi keringat ya karena lagi drawdown ke bawah. Kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi jam 7 daily close dari BNB di bawah dari 574,4, maka kita akan cut loss ya. Jangan lupa untuk target TP-nya di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk posisi longnya. Untuk posisi spot buy limitnya MA50 sudah kena di sekarang ya, mungkin yang paling dekat di 560,1. Itu untuk posisi spot di BNB ya. Dan futures juga udah tadi ya. Next kita masuk ke render. Untuk render dia kemarin sudah terjadi retest pertama di 5,183 ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 5,97 ya. Kalau mau lebih dekat ada nggak ya? Struktur ya nggak ada juga, lo bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi ya mungkin kalau dapat posisi long dekat-dekat data penting pertimbangkan untuk tutup begitu karena jujurnya 5,97 lumayan jauh ya. Oke, untuk posisi spotnya sekarang tinggal tersisa satu aja dulu di 5,18. Sebenarnya masih ada lagi sih di sini ya. Kalau kita lihat ada struktur lagi resisten di daerah sini ya. Ini kita bisa lihat di sekitar 4,73 ya. Dan ada beberapa lagi di bawah lah ya. Tapi sekarang kita fokusnya di dua ini dulu aja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk charting kita pada hari ini. Sekali lagi mengingatkan ya, nanti Minggu kita akan ada video full wejangan ya. Gue udah ingetin beberapa kali nih. Nah, jadi buat lu yang kemarin nyari-nyari karena cukup banyak yang request, orang-orang cenderung suka dengan full wejangan, silakan nanti bisa nonton di hari Minggu. Gue akan upload jam 11 atau setengah 12 lah, basically kayak DCWT lah, jam-jam DCWT ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.